Apa yang terlintas di benak lo ketika dengar kata hedon? Banyak dari kita mungkin mengaitkan hedonisme dengan menghabiskan uang untuk pesta atau makan sepuasnya di restoran. All you can eat. Namun, apakah benar hedonisme seperti itu? Dan apakah salah menjadi hedonisme? Nah, ini tuh menarik banget buat dibahas. Tapi sebelum itu, gua pengen lo kosongin dulu gelas lo alias pikiran lo, supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang apa itu hedonisme secara lebih detail, dan kita juga bakal bahas sejarah dan perkembangannya serta prinsip-prinsip dasarnya. Yang terakhir kita juga bakal bahas tentang hedonisme ala Epicurus. Jadi gini ceritanya, hedonisme ini udah ada sejak zaman kuno loh, zaman Romawi kuno sampai Yunani kuno, di mana filosofi ini pertama kali muncul. Gampangnya, hedonisme ini ngajarin bahwa kebahagiaan itu penting dan jadi tujuan hidup manusia. Tapi, hedonisme zaman dulu beda sama hedonisme zaman sekarang. Dulu, hedonisme lebih ke arah kenikmatan jasmani gitu, seperti seks bebas dan minum atau mabok. Tapi seiring waktu, hedonisme jadi lebih kompleks dan bukan hanya soal nikmatin tubuh, tapi juga pikiran dan emosi. Nah, dalam filosofi hedonisme zaman sekarang, yang paling terkenal adalah hedonisme ala Epicurus, di mana kebahagiaan itu dicapai dengan menghindari rasa sakit dan penderitaan, tapi tetap nikmatin kehidupan dengan bijak. Jadi, hedonisme bukan cuma tentang mabuk-mabukan atau makan sepuasnya, tapi tentang gimana kita bisa hidup bahagia tanpa harus merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, anak muda zaman sekarang mempersepsikan perilaku yang hedon ini dalam tanda kutip ya sebagai perilaku yang biologis, boros, konsumtif, dan lain sebagainya. Jadinya ya udah, kalau orang menganut aliran hedonisme dianggapnya gitu ya. Kalau mau makan enak ya udah makan enak aja, gak usah peduli sama tabungan, seberapa mahal harganya dan sebagainya. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, ya udah langsung pesen tiket dan traveling besoknya. Nah, seperti itulah perilaku hedonis yang dipersepsikan oleh orang-orang zaman sekarang. Dan perilaku-perilaku tadi mungkin juga bakal bikin lo teriak ke temen lo ya, kayak tadi ya, ah hedon lu. Nah, padahal sebenarnya hedonisme itu gak selalu kayak gitu. Emang sih, bisa aja kita interpretasiin kayak gitu. Tapi kali ini gua bakal bahas hedonisme versi non-hedon. Nah, ini adalah salah satu versi hedonisme yang gua cukup suka dari filsuf Yunani yang namanya Epicurus. Nah, seringkali hedonisme versi Epicurus itu juga disebut-sebut sebagai aliran Epicureanism. Nah, ngomong-ngomong tentang hedonisme itu kan sekarang ya mungkin kesannya negatif gitulah. Padahal kalau menurut gua, justru hedonisme ini adalah pandangan yang bisa jadi dianut oleh sebagian besar dari lo sendiri gitu. Sebagian besar orang di dunia, dan sebetulnya ya pandangan ini sih nggak negatif-negatif banget ya menurut gua. Nah, bahkan ini bisa jadi pandangan yang oke, tetap menjadi hedon. Bahkan mungkin bisa jadi merupakan solusi terbaik buat hidup lo saat ini. Nah, kayak gimana sih hedonisme versi Epicurus? Well, dalam hedonisme versi Epicurus, dibandingkan lo boros, konsumtif, dan nyari-nyari kebahagiaan sebanyak-banyaknya, lo tuh nggak kayak gitu. Jadi, kalau kata Epicurus, dibandingkan kita beli kopi mahal di kafe, ke diskotik, mabuk-mabukan, makan mahal, ya mendingan udah hidup sederhana aja gitu. Gak perlu tuh beli-beli barang-barang atau makanan-makanan mahal gitu. Gak perlu kita jadi boros, beli kopi yang mahal, yang mungkin harganya 80.000 gitu, atau beli baju-baju yang mahal. Ya yang penting kebutuhan-kebutuhan sederhana kita seperti makan dan tidur itu memenuhi aja, udah cukup. Nah, cara-cara sederhana ini adalah hedonisme versi Epicurus. Yang jadi pertanyaan besar adalah, kok hedonisme begini? Kok kayak gini sih? Nah, Epicurus itu bilang bahwa dalam jangka panjang lo tuh bakalan gak happy kalau lo terus ngejar kenikmatan yang terus menerus. Nah, apalagi kalau misalnya kenikmatan yang materialistis kayak tadi, yang barang-barang mahal, makan makanan mahal, dan lain sebagainya. Nah, Epicurus itu percaya bahwa hedonisme yang beneran itu bukanlah hedonisme yang selalu ngejar kesenangan atau kenikmatan. Kalau lu selalu ngejar kenikmatan, maka kenikmatan itu lama-kelamaan akan hilang dan bisa jadi malah jadi bumerang buat kita. Nah, perilaku-perilaku boros konsumtif dan lain sebagainya itu tuh bakal bikin kita sedih setelah kita ngelakuinnya, dan dalam jangka panjang juga tidak baik buat kita.
Nah, contohnya gini, kalau kita makan terlalu banyak, ya udah, kan perutnya jadi nggak enak gitu, karena kekenyangan. Nah, ini tuh kenikmatan yang bisa jadi bumerang. Dan dalam jangka panjang, kita tuh bakal keterusan gitu, kalau kita makan selalu banyak gitu. Misalnya juga lo makan steak gitu kan, makan makanan mahal. Contohnya gini, kalau setiap hari lo makan enak, makan steak gitu kan, makan daging gitu kan, makan makanan mahal terus-terusan, dan itu udah jadi standar kebahagiaan lo, sekalinya disuruh makan di warteg yang murah misalnya, ya lo tuh bakal ngerasa kalau makanan yang di warteg itu ngerasa nggak enak gitu. Tapi beda halnya sama orang yang mungkin puasa gitu. Orang yang puasa ketika buka dia makan di warteg, nah itu akan terasa nikmat, akan terasa lebih enak gitu. Nah, jadi kalau menurut Epicurus, dibandingkan kita ngejar kenikmatan, ya udah kita hindarin aja, hindari penderitaan dengan hidup yang secukupnya. Hidup sederhana aja. Dan ya udah santuy, simple aja hidup. Hidup mah simple aja, nggak perlu uang banyak selama kebutuhan dasar kita memenuhi. Nah, kita tuh sebenarnya udah bisa happy, itu kata Epicurus. Nah, dalam hedonisme ala Epicurus ini juga ada prinsip kalau hidup tuh nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga harus bisa bikin orang lain bahagia. Jadi caranya bukan dengan ngikutin standar orang lain atau bikin orang lain iri, tapi dengan ngejalanin hidup sesuai kemampuan kita dan tetap bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, ini gue kasih tahu beberapa tips yang mungkin bisa lo terapin. Pertama-tama, hindarin deh hal-hal yang gak begitu penting buat diri lo. Lo tuh hidup simple aja. Misalnya kita cuma butuh makan, minum, tidur, dan ngobrol sama teman-teman. Kita nggak butuh hal-hal mewah atau makanan-makanan mahal. Ya yang penting perut kita bisa terisi gitu. Kebanyakan orang suka ngeribetin hal-hal yang nggak terlalu penting atau malah kejebak sama tuntutan sosial yang nggak perlu banget dipikirin. Nah, ini tuh konsep yang mirip dengan minimalism. Jadi hindari aja hal-hal yang nggak penting buat lo dan fokus aja sama kebutuhan utama kayak makan, tidur, dan hal-hal penting buat lo. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang penting buat lo? Apakah keluarga, pasangan, temen, atau karir? Nah, setiap orang beda-beda, jadi lo harus jawab sendiri. Setelah itu, mulai prioritaskan hal-hal penting buat lo dan habiskan banyak waktu buat itu. Kalau enggak, buat apa lo hidup? Nah, Epicurus juga ngajarin kita harus ngelihat kematian sebagai jalan keluar dari penderitaan hidup di dunia ini. Jadi, kita harus siap dan bahagia dengan keputusan kita untuk meninggalkan dunia ini kapan saja. Jadi kesimpulannya, menurut pandangan hedonisme ala Epicurus, kita harus menikmati hidup dan mencari kenikmatan, tapi jangan lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal kesenangan fisik semata. Semoga video ini bisa bermanfaat buat lo semua. Terima kasih. Yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.